Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Naungira dan rekan saya Nafa Munfariha. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang permintaan dan penawaran, kurva penawaran ekspor, dan nilai tukar perdagangan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Permintaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan absolut. Permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Yang kedua yaitu permintaan efektif. Permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya yaitu faktor pemicu permintaan atau penawaran dunia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung. Yang kedua, pergeseran permintaan dunia akibat adanya bantuan luar negeri. Yang ketiga, pembayaran pampasan perang. Yang keempat, transfer pendapatan. Yang kelima, penerapan tarif pajak bea cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas teritorial untuk produk impor atau ekspor. Yang keenam, pemberian subsidi ekspor. Selanjutnya, 4 hubungan inti yang harus melandasi model perdagangan standar. Yang pertama, hubungan antara batas-batas kemungkinan produksi dengan kurva penawaran relatif. Yang kedua, hubungan antara harga-harga relatif dengan tingkat permintaan. Yang ketiga, penentuan keseimbangan dunia dengan penawaran relatif dunia dan permintaan relatif dunia. Yang keempat, dampak-dampak atau pengaruh nilai tukar perdagangan, yakni harga ekspor dari suatu negara dibagi dengan harga impor terhadap kesejahteraan suatu negara tersebut. Selanjutnya tentang analisis keseimbangan parsial, dapat dilihat panel A yaitu pasar di negara 1 untuk komoditas X. Panel B yaitu hubungan perdagangan internasional dalam komoditas X. Dan panel C itu pasar di negara 2 untuk komoditas X. Secara teoritis dapat dilihat di mana negara 1 adalah negara pengekspor dan negara 2 adalah negara pengimpor. Negara 1 atau eksportir akan mengekspor suatu komoditi ke negara 2. Saat sebelum terjadi perdagangan, harga di negara 1 terletak pada P1, karena itu terjadi kelebihan penawaran. Sebesar garis BE, adanya kelebihan penawaran dengan harga yang tergolong rendah, memberikan kesempatan kepada negara 1 untuk menjual kelebihan produksinya ke negara 2. Negara 2 yaitu sebagai negara pengimpor atau importir mengalami kekurangan suplai atau penawaran, karena konsumsi domestiknya melebihi produksinya, sehingga terjadi kelebihan permintaan. Sebesar garis BE, harga yang terbentuk menjadi lebih tinggi, yaitu sebesar P3. Hal ini menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara. Kedua negara melakukan perdagangan melalui pasar internasional, sehingga terjadi keseimbangan pada E, dan harga yang terbentuk di pasar internasional berada pada P2. Selanjutnya, analisis keseimbangan umum. Keseimbangan mula-mula negara 2 pada titik A. Pada saat perdagangan internasional berlangsung pada harga sama dengan 1, maka keseimbangan negara 2 akan bergeser menjadi titik B. Di situ negara 2 akan menukar 60 barang Y demi mendapatkan 60 barang X, sehingga ia akan mencapai titik E. Titik E ini sama dengan E yang berada pada kurva 2. Saat negara 2 akan menurunkan 20 barang Y demi mendapatkan 40 barang Y, titiknya berubah pada A menjadi F, sehingga ia mencapai titik konsumsi pada H. Titik tersebut sama halnya dengan titik H pada kurva 2. Penjelasan mengenai terjadinya garis dari titik B ke C dan dari C ke E adalah karena titik keseimbangan berubah dari A menjadi B, dan sama dengan 1 membuat titik yang nilainya 130 yang selurusan dengan 20 dikurangi dengan 60 sehingga menjadi 70. Itu garis dari C. Kalau garis dari C ke E, karena C-nya adalah 20 dan ditambah 60 sehingga membuat garis dari titik E menjadi 80. Penjelasan mengenai terjadinya perubahan nilai dari titik F sampai G dan dari G sampai H
karena keseimbangan berubah mula-mula A menjadi F. Maka sehingga titik F sebanyak 95 harus menurunkan barang sebanyak 40, sehingga titik G berada pada nilai 55. Kalau titik G sampai H, karena G pada barang Y berada pada nilai 40 dan ditambah dengan 20, sehingga titik H-nya berada pada nilai 65. Sekian presentasi dari kami, Lintang dan Napa. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena kesempurnaan itu, lagu Rizky Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.